Mita mana Mita dari Kalimantan? Ayo, Tak, sini Tak. Maju, kasih mic-nya. Dia jauh-jauh dari Kalimantan, nanya gimana cara manggil duit. Nanti yang jawab Haji Marco. Haji Marco coba ajarin dulu. Buat Mita, sini Tak, maju Tak. Mita dari Kalimantan. Kalimantannya mana Tak? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Namanya Mita. Mau nanya cara manggil duit. Kasih tahu Haji Marco. Ada centongnya, pinjem centongnya. Saya punya. Mana centong kamu? Pak, sini. Sini maju. Sutman, kamu deketan, maju. Up, sip. Nah, perhatiin. Tepuk tangan dulu dong. Cara manggil duit ratusan miliar. Ada mic gak? Mita yang megangin mic-nya. Saya. Mita yang megang mic-nya, deketin mulutnya Haji Marco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Mita mana Mita dari Kalimantan? Ayo Tak, sini Tak. Maju, kasih mic-nya. Dia jauh-jauh dari Kalimantan, nanya gimana cara manggil duit. Nanti yang jawab Haji Marco. Haji Marco coba ajarin dulu. Buat Mita, sini Tak, maju Tak. Mita dari Kalimantan. Kalimantannya mana Tak? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Namanya Mita. Mau nanya cara manggil duit. Kasih tahu Haji Marco. Ada centongnya, pinjem centongnya. Saya punya. Mana centong kamu? Pak, sini. Sini maju. Sutman, kamu deketan, maju. Up, sip. Nah, perhatiin. Tepuk tangan dulu dong. Cara manggil duit ratusan miliar. Ada mic gak? Mita yang megangin mic-nya. Saya. Mita yang megang mic-nya, deketin mulutnya Haji Marco. Izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatiin ya. Jadi, periksa dulu, lu jangan ngaceng. Awas kalau ngaceng. saya biasa Sutman. ngitungin uang itu setelah saya pulang dari masjid atau setelah biasanya saya udah tawasolin dulu, baca surat Yasin, Tabarok, Waqiah sama Asmaul Husna siap pulang dari masjid atau dari sholat maghrib. Lalu biasanya saya tawasulan sama untuk arwah-arwah. Untuk nyetoin uang saya biasanya nunggu waktu maghrib sampai isya, saya gunakan untuk nyetoin uang. Dengan niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Kaya, Maha Raja Diraja yang di singgasana aras, dan wasilahnya amin-aminnya anak yatim kandang embek pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Uang datang dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Pelan-pelan Haji Marco. Dengan yang dengerin tuh agak itu ada luarsa. Uang datang dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar masuk ke rekening saya, karena rekening saya di BNI, masuk ke rekening saya di 1752792322 atas nama Haji Marco. Uang masuk dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Uang yang warna merah, warna biru masuk ya sayang, masuk sayang, masuk ya, warna merah, warna biru datang. Ajak teman-temanmu, sahabatmu, tetanggamu masuk ke rekening saya atau ke pundi-pundi keuangan saya. Masuk, pasti masuk. Alhamdulillah pasti masuk ke 1752792322. Masuk, cair. Itu yang saya bisa lakukan setiap hari di rumah dari maghrib sampai menjelang sholat isya. Kalau Bapak ingin tahu berapa banyak, saya nggak hitung, tapi sepuasnya dan secapainya. Dan ucapannya seperti tadi, yang nyaman-nyaman aja buat kita semuanya. Masuk, warna merah, warna biru masuk ya sayang, masuk. Kalau hafal dengan nomor rekeningnya silahkan, ada di BNI, BRI atau BCA, silahkan disebutkan. Karena kita kan nggak mau masuk ke rekening orang lain. Gitu. Begitu Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Coba ada yang mau nanya gak? Kamu ke depan dulu berdua, jawab. Coba. Saya biasanya udah ngedoamin dari saya waktu masih SMA atau sebelum kerja. Biasanya setelah sholat maghrib saya biasa baca Yasin, Tabarok, Waqiah sama Asmaul Husna. Iya, itu. Ya. Karena kenapa?
Tahajud malam saya biasa yang saya bacakan setiap hari ya seperti yang disuruh Pak Haji dari jam 00 bangun pagi bangun jam 00 senyum mandi jam 00 terus tahajud dan baca Quran. Itu instan nggak Pak? Kalau yang bertahan Enggak. Kenapa? Kalau yang belum instan atau kayak Untuk centong dulu kita dapat dari Pak Haji gratis, malah ada yang ambil 1 atau 2 atau 3. Sekarang Pak Haji belum ada ya centongnya Pak Haji ya, belum datang. Terus untuk uang tadi Ibu bilang instan atau enggak? Itu pertama latihan dulu ya, kita nyentongin. Malam pertama saya nggak ada dapat uang, malam kedua nggak juga, baru malam ketiga itu ketika istri saya sedang ngaji habis maghrib masih pakai sejadah pakai kena, saya lagi dengan uang. Istri saya bilang itu, Pak itu sepertinya ada suara tamu deh Pak gitu. Bapak buka pintu aja deh sana, sampai saya bilang saya lagi ngitungin uang, mama aja deh. Ya udah, istri saya keluar pakai mukena 5 menit kemudian ketika saya hitungin itu waktu itu cuma 150.000, uang yang 75 ribuan dari Pak Haji buat saya satu, buat istri saya satu, jadi saya hubungkan. Jadi saya centongin, terus pas istri saya datang langsung saya bilang, Papa lihat nih uang 15 juta. Saya bilang, uang dari siapa mah? Itu dari Pak Adin. Pak Adin itu yang ngontrak ruko saya setahunnya, habisnya bulan Desember, tapi bulan Juli udah datang bayar uang kontrakan. Dengan wasilahnya kita nyentongin uang dengan centong. Pak Adin itu punya uang karena dapat arisan dan takut uangnya kepake dan dibayar dia duluan ke kita setengah tahun lebih awal kayak gitu. Yang kedua, malam keduanya, jadi saya malam itu nyentongin uang 15.150.000. Alhamdulillah, tadi anak-anak saya bilang itu, Papa kayak orang gila, saat malam kayak gitu. Setelah itu saya kasih uang untuk 200.000, baru mereka percaya. Malam keempatnya itu bukan instan lagi juga ya Bu. Jadi kita itu lagi ngitungin uang, tiba-tiba anak saya bilang, Mama mau ada tamu di depan. Saya bilang tuh, coba tanya dulu siapa yang tamunya. Ternyata itu Ibu Juwita Tanjung yang pernah kontak rumah kontrakan kita selama 1 tahun dan nggak pernah bayar. Sempat saya tanyakan Pak Haji, tagih nggak usah tagih gitu. Jadi malam itu Ibu Juwita itu datang ke rumah, istri saya langsung itu, siapa yang datang? Si Juwita Tanjung tuh, kata anak saya, itu nenek-nenek sebetulnya. Terus saya bilang tuh, kurang ajar tuh nenek sihir, malam-malam udah kabur, nggak bayar kontrakan sampai 1 tahun, kok bisa ngapain berani dia datang ke sini? Saya bilang, Mama samperin aja sana. Terus habis gitu istri saya langsung nyamperin ke depan. 3 menit kemudian dia bilang, Papa lihat uang dari Ibu Juwita 10 juta, ternyata dia bayar selama 1 tahun itu, bayar utang malam itu karena ngerasa dikejar-kejar katanya. Jadi uang itu nggak tiba-tiba datang, misalnya 1 tumpuk atau 1 laci gitu datang uang gaib, itu enggak. Itu saya merasa lebih dimudahkan untuk dengan cara memanggil uang dengan centong itu lebih orang yang punya utang pada bayar, orang yang belum waktunya bayar kontrakan udah bayar duluan. Itu yang saya rasain selama ini. Gitu, jadi diperlancar aja, lebih bermudah. Takutnya kalau saya misalnya dapat 1 karung tiba-tiba dapat 1 karung uang, nanti anak saya jadi tumbal lagi, saya ngambil lagi gitu. Dan takut juga dari mana asalnya kayak gitu. Itu yang saya lakukan dan saya alami selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya Ibu Imas dari Kediri. Kediri. Ya. Saya datang sama suami saya ke sini. Suaminya. Ya. Berdua. Iya. Naik apa? Naik kereta. Saya mau cerita, alhamdulillah 3 minggu saya sama suami menjalankan. Kan saya lihat YouTube ya, YouTube-nya Pak Haji selalu saya lihat gitu. Kalau lagi habis jualan saya lihat terus gitu. Jualan apa? Seblak Bandung. Seblak Bandung. Ya, cuma di Kediri gitu. Dagangnya di Kediri. Iya. Jadinya namanya bukan seblak. jadi gini Pak Haji. Jadi ilmu RDAY itu saya jalankan sama suami. Yang mana? Banyak yang bangun jam 00, terus kita tersenyum. Kadang kita itu kayak Mana senyumnya? Saya sama suami sampai lihat cermin gitu loh Pak Haji. Hah? Iya, lihat cermin kalau ininya, kalau Jaga senyumnya. cerminnya. Enggak lah. Udah gitu saya lakuin ya, senyum terus mandi, udah gitu sholat tahajud, ngaji, kadang ngaji ya sampai 9 juz, sampai cuman kan kita lelah ya Pak, jadi nggak nyampe 12 juz gitu. Terus testimoninya saya yang kata Pak Haji itu kan celana dalam direndam, habis subuh tuh direndam, terus jam mau ke warung jam 8
dimasukin ke aqua gitu ya Pak. Terus sebelum buka warung itu di cawik-cawik gitu. Alhamdulillah Pak Haji, tanya suami saya, laris banget itu jualan. Laris? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Ya alhamdulillah Rabbil alamin. Apa yang bikin laris? Coba kalau ibu tahu, boleh saya tahu. Ibu tahu gak kenapa laris? Ya karena di cewek-cewek mungkin Pak. Bukan, karena laris sebelaknya rasa celana dalam. Terus satu lagi Pak Haji, saya kemarin ya terus terang aja ya, saya baca yang 99 kali alhamdulillah, saya coba lagi kan apa sih dibacain udah gitu. Waktu itu saya nggak punya uang ya Pak, memang saya butuh buat bayar ini buat bayar itu gitu, jadi ada kekurangan lah. Di abis baca alhamdulillah itu saya ijabnya gini, apa sih kalau hari ini, sebelum itu kan saya bilangnya atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan atas ridho izinnya Allah, terus dari doanya dari karomahnya dari doa anak yatim dari RDAY Kandang Embe gitu, pimpinan dari Pak Haji Dwi Susanto. Hari ini harus ada yang minjemin saya uang. Saya bilang gitu Pak Haji. Berapa menit ya? 5 menit, nomor tidak dikenal Pak Haji. Saya sampai merinding. 3 dikenal nomor WA ke saya, nawarin pinjaman. Bu, saya tawarin pinjaman katanya gitu. Udah gitu, kok astagfirullahaladzim, saya sampai terharu ya Pak. Kok dari itu kok ada gitu, yakin kok bukan pinjol, jadi nggak tahu. Ada kok dia tahu nomor saya. Saya inget kan kata Pak Haji jangan kepo gitu ya Pak. Udah saya nggak kepo. Terus ada lagi, terus aku jawab, tanya sama suami gimana ini, jawab aja iya boleh. Saya waktu itu bener-bener butuh uang Pak Haji. Terus chattingan langsung, terus dia nelpon, Bu bener butuh uang, iya butuh uang, kirim KTP-nya, jangan kesini aja, ke tempat aku aja, saya Sherlock. Udah gitu, ibu berapa butuhnya? 5 juta, kata saya gitu kan, 5 juta, tapi abis itu dia nanya gini, apa sih, mau mingguan, mau bulanan, katanya gitu. Aku jadi ditolak sama aku Pak, soalnya kan takut riba gitu ya. Kok ini gini, terus aku tanya gini, ini kalau yang semingguan berapa, kalau 1 juta, terima bersihnya 800 katanya gitu. Enggak mau kata saya gitu Pak, mungkin dari doa sayanya kurang apa gimana itu Pak. Kan saya bilangnya hari ini harus ada yang minjemin, harusnya tanpa bunga mungkin gitu ya Pak Ya. Aku nggak ada tanpa bunganya gitu, jadi Harus, itu namanya figuran. Gak apa-apa itu figuran. jadi testimoni udah 2 gitu saya lakuin selama 3 minggu saya jalanin ilmu dari Bapak gitu. Itu namanya figuran. Mau diambil boleh nggak boleh. Nanti dipanggil lagi. Iya. Tanpa bunga, Oh, gitu. tanpa jaminan. Iya. Kalau bisa tanpa bayar. Makanya saya sama suami cepet-cepet ingin datang ke sini. Ya alhamdulillah Tinggal sekarang diralat kata-katanya Iya. aja. Iya. Kata-katanya diralat. Ya, jadi hajat-hajat saya yang besarnya lagi pasti terkabul ya Pak. Pasti kan Doanya. badan ibu besar. Sesuai dengan berat badan. Berapa berat badan ibu sekarang? Nggak tahu, nggak pernah ditimbang. Ada 200 kilo. Lah enggak. Saking Bu, senangnya Pak kalau Haji. yang kecil terkabul, yang besar pasti. Iya. Kalau yang kecil Amin, terkabul, yang amin. besar pasti yakinin Amin. dulu itu. Amin. Ya Rabbi. Oh gitu Ji. Lah kan saya meraktekin. Di mana-mana kan kalau mobil Robicon mesti beli 1,8 miliar. Iya. Ini kan nggak beli punya saya. Iya. Bisa? Ya, Nah, pasti, ibu bisa. pasti. Ya, doanya Pak Haji ya. 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 Kalau saya punya Robicon, ibu juga harus punya Robicon. Amin. Tapi Amin. logonya jangan Robicon, tapi logonya seblak. Iya, terima kasih Pak Haji. Ya. Kan yang nanya ibu Pagi apa? saya Elis dari Sumedang. Anak saya sih sering bolos sekolah ya sekarang, cuman anaknya jauh gitu. Tapi kalau saya telepon nanti saya akan bilang, Pebi kalau kamu bolos sekolah terus, Mami pergi umroh tanpa ngutang. Bisa ya Pak Haji? Bisa. Saya kan tanggal 6 November ini mau berangkat umroh, cuman memang belum cukup ya. Tapi saya pasti dan yakin akan berangkat umroh Bu, tanpa ngutang ya Pak Haji. Kalau ibu setuju nih, kalau ibu kan kendalanya di duit. Ya, Bisa gak uangnya ibu banyak, syaratnya cuma 1. ya. Cerewetnya ibu dikurangin. Udah nggak cerewet sekarang Pak Haji semenjak pulang dari sini. Dulu, Dulu iya, ke suami juga udah nggak pernah marah, suami saya ikut. iya. Saya udah 2 kali ke sini dan soal gue keker, memeknya mau gap-gap. ada dua ijab saya yang sudah terkabul Pak Haji. Iya, Ya, jadi udah gak cerewet sekarang? enggak, tanya sama suami. Oh bener? Iya. Tadinya sebelum ke RDAY? Kan saya nikahnya juga baru Pak Haji. Oh, Iya. ini nikah yang keberapa? Yang kedua. Bukan yang ke-6? Ke-7. Jangan tuh Pak Haji. Jadi ada 2. Coba ibu jangan cerewet, Iya. bisa kan? Karena ibu kelemahannya kelemahannya cuman bawelnya aja. Iya sih, kalau- Dari bangun tidur, ibu udah bawel sampai mau tidur. Iya. Jangan. Iya. Itu jadi Pak, orang yang suka bawel, itu dia punya
boros, pengeluaran Betul, Pak. boros. Betul. Coba kalau ibu bawelnya dikurangin, nanti ibu semantel, punya uang utuh, nggak kepake buat apa-apa. Tapi kalau ibu bawel, dia iya Habis ya? betul. Betul, Pak Haji. Karena Betul. saya lihat ibu Betul. harusnya punya stok laki banyak, tinggal satu. Jangan dong Pak Haji. Tapi Pak Haji betul saya ada 2 yang terkabul Pak Haji. Hah? Ada 2 yang udah saya terkabul. Yang udah terkabul Iya, 2. betul. Satu apa? Yang pertama saya kan perlu uang ya Pak Haji. Saya minta tolong teman, saya butuh 3 juta. Tapi saya pikir kok saya butuhnya 5 juta. Bilangnya 3 juta. Tapi saya yakin saya jalan gini Pak Haji. Pasti masuknya 5 juta. Pasti masuknya 5 juta. Setelah saya ngaji dan bangun jam 00 itu, saya tidur dulu sebentar. Ketika saya buka WhatsApp, dia sudah WA saya Pak Haji. Bu, nanti jam 2-an masuk 5 juta ya. Alhamdulillah Pak Haji. Terus yang satu lagi apa? Yang satu lagi saya kan punya anugerah ya ke BRI gitu Pak Haji. Saya kemarin ijab gini, pasti BRI tidak nagih, pasti BRI tidak telepon, sampai sekarang nggak ada Pak Haji. BRI-nya enggak? Iya. Emang ibu meraktekin ilmu apa tuh BRI nggak Semua nagih? Pak, saya bangun jam 00, celana dibalik, terus saya mandi air pandan juga. BH nggak dibalik? BH juga dibalik. Sekarang dibalik? Dibalik dan ada Mana isinya. buktinya? Ada uangnya juga Pak Haji, kata Pak Haji kan suruh ya. Orang tua dulu kan seperti itu. Ya. Jadi saya meyakini dan menjalankannya. Jadi Haji. Pak, Bu, orang yang naruh duitnya di tete tidak akan sampai kehabisan duit. Ini bener. Jadi coba praktekin zaman dulu. Jadi nggak bakal kehabisan duit. Kalau yang belum pakai nanti ada panitia yang mereksain. Sip. Ada? Habis? Assalamualaikum Pak Haji. Mana? Saya Pak Haji. Mana? Ini Pak Haji. Oh, lagi sih ibu jelek jadi nggak kelihatan. Cantik apa? Saya Pertanyaannya. udah 2 kali kesini Pak Haji. Alhamdulillah testimoninya udah ada hasil. Yang pertama saya diketawain anak saya. Mama, Diketawain sama anak saya. Oh, iya. Saya nginin centong, ada centongnya jelek. Punya saya sendiri. jelek mana sama muka ibu? Nggak tahu ya jelek mana. Ini centongnya. Oh iya. Saya centong terus kan uang. Datenglah, ganteng dateng ya, segepok ya. Nggak lama berapa itu, bener ada temen transfer 1,5 juta. Yang kedua, sayanya suka sakit kepala. Udah menjalani 10 hari lah mandi ya, mandi malam, tahajud, udah itu menduakan Tuhan itu udah saya jalanin. Alhamdulillah sekarang nggak sakit lagi. Nggak sakit lagi. Iya. Ada lagi? Ini saya ada hajat ya Pak. Saya mau mendirikan pabrik. Mau bikin pabrik? Pabrik sepatu Pabrik sepatu di mana? di Mojokerto. Mojokerto. Nah, saya udah menjalankan, tapi kalau untuk ngaji, sesanggup saya aja. Apa? Kalau untuk ngajinya, sanggup saya aja, tidak bisa. Kalau ngajinya sesanggup saya saja, itu bukan namanya ngaji, tapi namanya ngasah biji. Harus dipaksain, Bu. Gitu ya. Iyalah, pabrik lo mau, ngaji nggak mau. Maksa, Bu. Makanya kayak kemarin, gue pengen umroh gratis, empret, baca Quran dulu. Jangan malu-maluin. Nanti Pak, kalau Bapak umroh dari maghrib ketemu Isya, Bapak nggak bakal pulang ke penginapan. Orang baru pulang balik lagi udah azan Isya. Jadi nunggunya di masjid sambil baca Quran. Makanya digosok mukanya pakai celana dalam mulai dari sekarang. 99 mau tidur, 99 bangun tidur. Bonusnya kalau Bapak usap mukanya pakai celana dalam, yang punya pinjol nggak mungkin nagih. Kenapa? Karena pangling. Lumayan buat ngilangin jejak. Jadi digosok Pak, 99 bangun tidur, 99 bangun tidur kan nanti. Ini berlaku buat semua, jangan buat mbaknya doang boleh. Yang lain tuh habis. Mana? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari Pekanbaru, Pak. Agus. Pertanyaan apa Gus? Saya testimoni dulu, Pak, sebelum pertanyaan. Pertanyaannya, testimoninya apa? Setahun yang lalu saya subscribe ini udah sekitar 2021 kalau tidak salah. Terus sekarang 2023. Ya. Berarti bukan setahun yang lalu. Setahun yang lalu saya meraktekan ini, saya dapat uang. Setahun yang lalu kamu meraktekin dapat Iya, duit. Iya. Sekitar Meraktekin ilmu RD yang mana? celana dalam sama centong sama
sama centong itu saya gosok-gosok di Celana dalam kamu digosok-gosok pakai centong atau alat kelamin kamu digosok pakai centong? centongnya saya gini kan Pak Ji. Centongnya didiriin di celana dalam? Iya. Bisa bergoyang nggak? Bisa. Oh iya. Itu saya dapat 65 juta. 65 juta. Coba kalau lu setuju, nih mumpung ibu-ibu pakai celana dalam, bisa gak satu orang 65 juta? Tapi saya main online waktu judi online gitu maksudnya. Apa katanya dia? Oh, main online nih. Ya judi online waktu. Nggak apa-apa, diterusin aja, nanti untungnya bagi dua sama ibu-ibu. Terus yang kedua sekitar 8 bulan yang lalu itu saya dapat 23 juta. 23 juta, sama dari judi online juga? Bukan. Dari Kawan transfer gitu aja Bu. Itu celana dalam sama centong juga. Itu celana dalam aja. Celana dalam aja saya gosok terus. Tapi ya sebelumnya saya sudah melakukan. pada saat kamu nyentongin celana dalam, dalamnya ada isinya apa enggak? Maksudnya celana dalamnya tuh di dalamnya ada isinya apa celana dalam kosong? Celana dalam aja Pak. Celana Oh, dalam biasa. nggak ada isinya? Nggak ada isinya. Kalau ada isinya lebih banyak lagi dapatnya, Bos. Oh, Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Bandung. pertanyaannya apa? Pak Haji tadi kan bilang kalau usahanya pengen laku, itunya dicawik-cawik. Ya. Nah kalau saya kan di kantor, ini kantornya bareng-bareng kerjasama, itu gimana Pak? Salah satu Kebanyakan- aja yang berobat di RDAI ibu apa? Partner ibu. Kenapa? Yang berobat ke RDAI Saya ibu. aja. Ya ibu aja pakai punya ibu, partner. Enggak, maksudnya kan kantornya barengan nih. Pintu masuknya kan barengan. Terus gimana Pak, di sebelah mananya jadinya? Gak berlaku kalau kantornya punya dia sendiri, ya dia berlaku kalau rame-rame. Ibu bawa celana dalam ibu yang udah nggak dicuci 9 hari, taruh di dompet, bawa ke dalam kantor. Iya. Nanti kan semua yang di ruangan pingsan. Pokoknya nih Bu, Ya. orang yang bawa celana dalam 9 hari nggak diganti-ganti, masukin ke dalam dompet, dia punya saldo di bank, nggak pernah habis-habis, ada Amin. terus. Udah banyak kok yang praktekin ya kan? Oh gitu. Pakai aja celana dalam ibu, nggak dipakai dulu 9 hari, nanti masukin ke dalam itu. Dipakainya 9 Ya. hari atau 9 hari 9 hari nggak nggak diganti-ganti. Lalu disimpan di dompet? Ya, ntar dimasukin ke dalam itu dompet, bawa aja kemana-mana Bu. Orang yang jahatin ibu, bahkan ibu disirikin, bahkan ibu dibully, itu rata-rata mati Bu. Ya kan mati karena baunya itu. Pakai pengharum dulu aja bisa nggak Pak Haji? Saya Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, saya Siti Khadijah. Saya mau tanya, ibu saya kan sakit kakinya. Siti Khadijah, Ya. bukan udah almarhum. Istri Nabi, yang pedagang itu Siti Khadijah. Iya, pertanyaan apa? Itu ibu saya kan kakinya sakit udah bertahun-tahun, selama 13 tahun. Itu mati rasa, terus sering kebas gitu. Jadi nggak bisa jalan jauh. Sebenarnya pengen kesini, cuma takut nggak kuat naik bis. Jadi saya gini, buat bapak dan ibu yang kakinya kebas, buat bapak dan ibu yang kakinya kebas, itu namanya gejala diabetes. Obatnya cuma satu, mandi jam 00. Umur ibunya berapa? 57. Cuman 57 hari, nanti nggak kebas lagi, Enggak, normal. kan udah berobat kemana-mana. Katanya ada yang bilang disantet. Nggak mungkin Bu, orang udah tua nggak mungkin disantet Bu. Nggak ada untungnya. Kalau ibu cocok gue kalau disantet. Maksudnya pertanyaan saya, kalau misalnya disantet, cara mengobatinya gimana? Atau kalau ilmu sakit medis gimana? Gampang. Kalau bapak dan ibu ada yang disantet, obatnya cuma satu. Bagian yang kena santet diikat, dilibet pakai celana dalam yang 9 hari nggak diganti. Nanti dukun santetnya mati di situ. Kalau yang medis, Pak Haji? Kalau yang medis mandi jam 00. Atau ibu beli belut dipecut pakai belut yang medis. Sembuh. Oh gitu. Oke? Iya, Kalau saya disantet juga. nggak mungkin. Ya juga Kan udah alhamdulillah tua, udah nggak mungkin disantet. praktekin ilmunya Pak Haji tuh buat suami saya. Maksudnya saya nggak percaya itu, baru malam kan nonton YouTube. Pas itu saya langsung ngomong sama suami gitu, katanya suruh celana dalamnya kebalik gini-gini. Nah pertamanya suami saya kayak nggak percaya gitu kan, ragu. Pas itu paginya dia langsung praktekin, dibalik celana tuh cair gitu.
Pas itu saya lagi di luar ngobrol sama tetangga. Dia manggil saya, kirain saya dia mau suruh saya nyari daun pandan kan buat mandi. Dia bisikin saya katanya cair deh 5 juta. Cair. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Saya nggak percaya, nyampe suami saya cubit-cubit gitu. Nah. Udah jalan-jalan, ajak jalan-jalan anaknya dong, kata saya gitu. Terus ayo ke sono, bener kan ke sono. Terus saya kan punya anak kecil, jadi kan udah nggak, nanti waktunya nunggu anaknya yang gede libur hari Minggu, jadi baru bisa kesini biar ada yang ngomong yang kecil. Yeah. Tadi pas masuk ke sini Pak Haji, saya baru masuk gerbang udah deg-degan. Deg-degan. Kayak mau ketemu pacar. Kayak ketemu pacar. Pantesan tadi saya ketemu kontolnya pacar. ngaceng. Gara-gara lu ya. Iya demi Allah Pak Haji, deg-degan saya. Ya Allah, kata saya kayak mau ketemu pacar dulu. Pas itu anak saya ngerik-ngerik nangis minta pulang. Kata saya gimana ini gimana? Udah kesini udah terkabul pengen kesini kan pasti lancar, saya bilang di jalan. Alhamdulillah lancar kan. Pas itu ngerik-ngerik udah sih dikodok-kodok aja kata saya. Gimana? Udah diremes alat kelaminnya? Kan dia nyuruh saya udah Yang kamu nyuruh siapa? aja. Suami saya nyuruh saya, Ya. saya udah kamu aja yang bapaknya. Jadi suami saya ngumpet dulu karena ada anak yang gede, jadi ngodok-ngodok dulu. Terus dicamahin. Itu kontolnya nggak konslet. Pas itu alhamdulillah anaknya anteng. Habis dikodok-kodok itu? Iya, anteng. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Tadi dia nggak mau keluar, katanya bau embe. Tapi tadi mau keluar, keliling mau ke sini naik sampai ke atas. Pas itu tadi Dede diem ya, Mama mau ngaji, mau pengajian. Dede diem ya, mau nangis enggak Mama. Dede mau rewel enggak. Dede mau nurut enggak nurut. Ya udah nanti kalau Dede nurut, nanti Papa pulang dapat duit banyak, nanti Dede jalan-jalan ya. Oke Mama. Oke katanya dia. Iya, alhamdulillah. Jadi anteng gitu Pak Haji. Nah, tadi kasih duit ya anaknya ya dari saya. Kasih duit. Anaknya 1 apa 2? 3. Kasih 3 nih. Kasih man. 1, 2, 3. Kok nggak yang merah Pak Haji? Tadi gue mau kasih yang merah, lo pakai baju kuning sih. Makasih Pak Haji. Sep, tepuk tangan luar biasa. Yo, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Nama Diri. saya Sutarno, Pak. Diri. Nama saya Sutarno, Pak. Sutarno. Iya, Pak. Pertanyaan apa, No? Pertanyaan saya, dalam 1 tahun ini saya nggak ngurusin usaha, Pak. Apa? Nggak ngurusin usaha. Nggak ngurusin usaha. Ya, dalam arti saya ada masalah dengan keluarga. Ada masalah sama keluarga. Betul. Jadi tiap hari lo kegiatan apa, No? Makan, tidur, duduk. Nggak apa-apa, kan sehat kontol lo ya. Saya kepingin bangkit lagi, Pak. Kepingin bangkit lagi dari nol. Ya maunya bangkitnya kayak gimana kan gua nggak tahu. Ya, saya main di teknik industri, Pak. Teknik industri. Nah lo mau ngerjain apa teknik industri? Permesinan, Pak. Permesinan. Mesin lo mau apain? Untuk bukan untuk jual, untuk perbaikan juga. Ya lo gosok dulu mukanya, nggak pakai celana dalam 99, bangun tidur 99. Nanti banyak orang telepon lo minta order, banyak kerjaan, benar banyak duitnya. Siap. Sekarang orang lupa sama lo, No. Nah lo panggil pakai celana dalam lo gosok. Ini berlaku semua. 99. Cara ngetesnya ya 99 hari aja, No. Siap. Orang orderan pada ngejar-ngejar lo. Siap, Pak. Bisa? Bisa, siap. Oke. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Yang lain? warahmatullahi wabarakatuh. Habis siapa? Oke, pertanyaan apa? Saya kenal RD 1 tahun yang lalu dari RD, radiator dong. RDAY 1 tahun yang lalu. Cuman baru 1 bulan ini praktek daleman di balik. Daleman. Daleman dibalik karena saya jualan ayam geprek di rumah, pengen ya laku lah ya, karena untuk biaya anak sekolah yang dua-duanya di pondok. Terus ya alhamdulillah tiap hari jualan habis terus gitu. Pertanyaannya sekarang ada gak? Pertanyaannya kan ada usaha orang tua di sebelah, karena orang tua nggak bisa kesini. Terus keadaan yang mungkin ada tidak memungkinkan, apa bisa saya wakilkan untuk usaha orang tua? Bisa. Oh iya. Ada lagi? Yo, yang lain. Pertanyaan apa? Assalamualaikum Pak Haji. Pertanyaan apa? Saya mau jual tanah sudah 1 tahun, masih susah jualnya Pak Haji. Harus seperti gampang, rendam saja dalamnya ibu atau orang tua ibu, cawik-cawik di depan tanah yang mau dijual, nanti laku. Berapa lama? Haji Marco bedanya sama ibu kan mau jual tanah. Haji Marco mau jual kontrakan. Bukan. Betul. Penggilingan. Penggilingan, bukan. Kos-kosan yang kosong, kontrakan kosong. Sewa-sewain. Sewa-sewain. Rendam saja dalam istrinya, saja dalam Haji Marco. Nah, subuh-subuh disiramin tuh pakai yang buat nyiram tanaman. Nah, orang kampung pada nanya, Pak Haji Marco, itu yang disiram air yasinan nih. Boro-boro tuh air reman dalam.
Sekarang yang kontrak penuh. Masalahnya antara rumah dan lokasinya agak jauh Pak Ya Haji. udah jangan dikerjain, kan nggak laku. Bukan. Tenang aja. Syaratnya itu Bu, nggak ada lagi. Itu setiap hari selama berapa lama Pak Haji? Sekali aja buat syarat. Oke. Sekali. Ya, ya. Ini kadang udah dikasih tahu nih. Ibunya ngomong begini, Pak Haji, rumah saya di Bandung, tanah saya mau dijual di Papua. Nah, kan ada alternatif kedua, foto tanahnya dikempit di alat kelamin ibu, itu juga manjur. Baik. Banyak cara ya. Baik. Ya. Satu lagi Pak Haji, saya punya anak sudah usia 27 tahun tapi belum nikah. Kan tadi bilang disuwuk. Oh, maaf. Alat kelamin ibu diremes, tempelin di kulitnya dia, nanti dia nikah. Sekali aja atau 9 kali. 9 kali? Ya. Setiap hari selama 9 hari? Setiap hari. Manjur banget. Baik, makasih Pak Yuk, Haji. yang lain. Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Haji Qasim Ya. Lombok ya. Ini untuk tujuan pertama ya Pak Haji. Mohon apa namanya? Pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya ibadah ekstrim atau apa istilahnya sedekah ekstrim. Nah artinya saya memiliki uang 5 juta rupiah untuk sedekah ekstrim, apakah bisa apa namanya dalam menjalankan ibadah ini atau sedekah ekstrim ini mendatangkan uang 5 miliar? Bisa Pak, bisa. Terima kasih. Bisa. Kan ayatnya gini Pak. Aku tuh Allah. Apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Jadi Bapak nganut ilmu itu dulu. Ya. Jadi Bapak punya duit 5 juta. Ya. Ngarepin dari Allah 5 miliar. Bisa gak? Bisa. Caranya apa? Hari ini sedekah 5 juta. Allah ganti 50 juta. Sedekahin lagi 50 juta. Allah ganti 500 juta. Sedekahin lagi 500 juta. Allah ganti 5 miliar. Kalau tamu-tamu RBI kan enggak. Sedekah 5 juta. Diganti sama Allah 50 juta. Udah stop. Sedekahin terus. Terima kasih. Terima kasih. Bisa? Insya Allah terima kasih. Harus, nggak ada insya Pasti Allah. bisa. Oh pasti bisa. Sedekahnya maksa. Oh pasti. Nih Pak, Mbak Mita ini kemarin kan dia datang ke sini. Ya. Memang rezekinya dia hari ini kan dia kan punya usahanya tambang batu bara sama catering untuk di IKN berapa ratus ribu orang tuh. Nah herannya hari ini dia datang. Harusnya kan dia datang lagi besok aja. Benar. Kenapa dia datang? Pas anak yatimnya 217 anak. Dan herannya anak yatim sampai hari ini belum pulang tuh masih pada lari-lari. Nah akhirnya dia ikut ijab. Nah maksudnya Pak Haji kok anak yatimnya banyak? Iya hari ini kan ada yang ulang tahun. Nah, jadi anak yatimnya nggak pulang. Nah ini ijab nih tuh anak-anak. Nah, saya boleh gak ikut? Boleh. Dia ijab tuh tadi. Berapa orang Pak? Sendiri apa? Sendiri Pak. Kebanyakan orang ijab kan banyak ya kan? Ya benar. Banyak kan yatim kurung. Ini enggak sendiri. Berarti kan dia hoki. Kok pas sendiri? Orang tamunya pada naik ke atas nih semua. Dia nggak ada temennya. Ijab, doanya pesawat, amin yatim roket. Makanya saya bilang, lo ijab tuh manjur bener. Yatim kok banyak Pak Haji? Iya, lo nimbrung aja main pinggiran. Mumpung ada orang lagi ulang tahun. Terima kasih. Jadi kayak orang pemilihan kepala desa main pinggiran. Nyerempet ya, nyerempet sedikit ya. Terima kasih kalau gitu. Yang lain? Terima kasih Pak Haji. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Haji, aku nanya lagi ya. Ini kan mobil saya diambil orang Pak Haji, dibawa gitu. Terus saya ikutin caranya dari Pak Haji. Katanya gambar mobil ditempelin di selangkangan gitu ya Pak Haji. Ya, kira-kira selangkangan ibu segede mobil gak? Itu berapa hari harusnya Pak Haji? Umur mbaknya berapa? 38. 38 hari. Oh udah gitu aja? Ya. Iya. Yuk. Terima kasih Pak Haji. Ada lagi? Mana? Ayo sini, berdiri Bu. Pertanyaannya apa? Untuk yang sakit stroke atau nggak bisa jalan itu yang dipecut-pecut pakai belut ya Pak Haji? Apakah belutnya harus diganti setiap hari atau enggak? Selama belutnya masih hidup bisa dipakai. Oh, ya. Selama belutnya masih hidup bisa dipakai. Iya, baik. Yang udah mati digoreng. Ya, siap. Pak Haji, saya sudah sedekah yang 1 kali gaji itu Pak Haji. Ya. Dan sudah mendapat jawaban suratnya Pak Haji. Pertanyaannya, ibu udah Masih. sedekah 12 kali gaji belum? Belum, baru 1 kali gaji itu. Oh. Karena mau pindah ke
departemen yang lain. Nah itu sudah dapat surat, tapi harus ada tahapan-tahapan selanjutnya. Nanti kalau saya dan ibu dibalik enggak, BH ibu dibalik enggak? Sudah dibalik. Ya terus, nanti enggak. Terus saya punya sedekah juga yang sedekah subuh, tapi masih lemot di sayanya, apa kekurangan saya? 100.000 kan sedekah subuh lo? 1 juta Pak Haji, yang tadi saya WA Pak Haji katanya mau ketemu. Sedekah subuhnya 1 hari 1 juta. Ya. Hajatnya apa? Hajatnya seperti yang lain, kaya raya tajir melintir. Kaya raya tajir melintir. Ya udah ibu praktekin dulu, udah berapa hari sedekah 1 juta per hari? Mungkin sudah lewat 1 minggu lebih ya Pak Haji, 9 hari. Terusin aja. Minimal 99 hari, berani gak? Insya Allah. Oke, praktekin ya. Terus kalau yang tadi yang sudah dibalikin juga, apa kita harus sedekah lagi untuk yang pekerjaan itu atau sudah aja Pak Haji? Iya dong, harus. Sedekah subuh sendiri, sedekah kerjaan sendiri yang 12 kali gaji. Jangan digabung. Oh, saya masih yang 1 kali gaji karena masih pindah, bukan mau naik ini, tapi pindah. Oh, pindah 1 kali gaji aja cukup. Cukup, dan itu kalau naik jabatan 12 kali gaji. Kayak Pak Kolonel jadi jenderal kemarin, TNI Angkatan Udara, ada kan contohnya? Yo. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Yes. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.